Coach Sintayong ini menjadi satu-satunya pelatih timnas Indonesia yang mampu membawa timnas senior dan timnas U20 melaju ke Piala Asia. Ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Menurut saya, netizen juga mulai sekarang jangan ada lagi nada-nada sumbang seperti membandingkan Sintayong dengan Coach Luis Milla, membandingkan Sintayong dengan pelatih lain. Kemudian juga para pelatih juga atau para insan sepak bola, stakeholder sepak bola juga sudah tidak perlu lagi lah melakukan provokasi-provokasi seperti local pride lah, atau terlalu mengkritisi habis-habisan Coach Sintayong. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang tim nasional Indonesia U20 yang akhirnya lolos ke Piala Asia 2023 ya. Nah, tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ya teman-teman, seperti yang kita tahu, timnas U20 kita berhasil lolos ke Piala Asia tahun depan di 2023 ya teman-teman, dengan permainan yang bagus, dengan produktivitas gol yang banyak juga, dan menampilkan beberapa pemain debutan yang moncer ya teman-teman. Ya, kita secara taktik dan teknik tidak perlu dibahas lah, karena mungkin banyak yang sudah membahas lah. Kita bisa comeback lawan Vietnam 3-2, kita menang 5-1 lawan Hong Kong, kita menang 4-0 lawan Timor Leste, kita menguasai jalannya pertandingan. Kita semua sudah nonton ya teman-teman. Kemudian juga Coach Sintayong ini menjadi satu-satunya pelatih timnas Indonesia yang mampu membawa timnas senior dan timnas U20 melaju ke Piala Asia. Ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Karena apa teman-teman? Untuk di level Asia kita baru keempat kalinya ke Piala Asia senior. Kemudian juga kalau untuk level junior kita di 2018 pernah masuk, 2014 juga pernah masuk kalau nggak salah. Tapi kan untuk lolos saja mungkin ekspektasi masyarakat, ekspektasi pendukung timnas Indonesia itu cukup tinggi ya. Mereka ingin bagaimana timnas kita melaju lebih jauh. Di tahun 2018 kalau nggak salah timnas U20 ini sempat menembus perempat final ya. Kalah dari Jepang 2-0. Seandainya mereka saat itu menang, kita ke Piala Dunia U20 gitu. Jadi menurut saya ini prestasi yang cukup membanggakan. Dan Coach Sintayong membuktikan walaupun di awal kedatangannya diragukan, di awal kedatangannya dibanding-bandingkan dengan pelatih sebelumnya Luis Milla, tapi perlahan Coach Sintayong membuktikan dengan durasi waktu yang dia sudah melatih 3 tahunan lah. Dia membuktikan bahwa dia layak melatih timnas Indonesia dengan pendekatan mental ya teman-teman. Bagaimana ketika pertama kali Sintayong datang ke timnas Indonesia, yang dilihat dari beliau adalah mental para pemain, dan mental itu diimplementasikan dengan fisik ya. Jadi Coach Sintayong ini terkenal dengan latihan fisik yang keras. Kita ingatlah beberapa waktu lalu ketika para pemain juga ada yang mengeluh sampai muntah katanya latihan dengan Coach Sintayong, karena memang pelatih ini sangat mengandalkan fisik agar ketika fisik bagus tentu saja mental, taktik, dan lain-lain juga akan teruji ya teman-teman. Nah, jadi menurut saya netizen juga mulai sekarang jangan ada lagi nada-nada sumbang seperti membandingkan Sintayong dengan Coach Luis Milla, membandingkan Sintayong dengan pelatih lain. Kemudian juga para pelatih juga atau para insan sepak bola, stakeholder sepak bola juga sudah tidak perlu lagi lah melakukan provokasi-provokasi seperti local pride lah, atau misalkan mengomentari atau terlalu mengkritisi habis-habisan Coach Sintayong lah, karena terbukti kan Coach Sintayong mampu membawa timnas senior dan usia muda ke Piala Asia gitu loh teman-teman. Dan jangan lupa di timnas U20 ini selain kelolosan kita ke Piala Asia, ada beberapa pemain yang muncul. Salah satunya adalah Robby Darwish gitu teman-teman. Robby Darwish ini sebelum eranya Luis Milla, ketika dilatih oleh Robert Rene Albert, di 3 pertandingan awal selalu bermain ya teman-teman. Dan ternyata Coach Sintayong melihat potensi pada pemain ini ya. Ternyata ketika dipoles oleh Coach Sintayong, Robby Darwish bisa bermain di beberapa posisi. Pernah bermain di back tengah. Kalau nggak salah di pertandingan pertama melawan Timor Leste menjadi back tengah. Kemudian melawan Hong Kong dia bermain di back kanan. Di wing back kanan gitu teman-teman. Jadi bisa juga bermain di gelandang. Jadi ini pemain yang menurut media
reinkarnasi sempurna dari Robby Darwish dan Haryono gitu kan. Mainnya sih gaya-gayanya sih kayak Haryono katanya gitu, tapi ini lebih mobile, dia juga speednya cukup cepat, kemudian passingnya juga akurat. Lihat ketika gol Marcelino ke gawang Hong Kong, bagaimana passing akurat dari Robby Darwish mampu membuat Marcelino menjebol gawang lawan gitu loh. Jadi ini pemain sangat potensial baik di klub maupun tim nasional, dan Coach Sintayong mampu menunjukkan bahwa nih selain secara taktik juga bagus, dia mampu melihat dan jeli melihat para pemain yang memiliki potensi. Kemudian juga ada Muhammad Ferrari yang di Persija rutin bermain gitu loh. Dia juga menjadi sosok leader, sosok kapten dan bermain sangat bagus ya teman-teman. Kemudian juga Marcelino yang semakin matang di usianya yang masih 17-18 tahun, tapi seperti tidak di usianya, dia lebih dewasa daripada usianya, visinya, kematangannya, mentalnya. Dia juga dipanggil ke timnas senior ya teman-teman untuk melakukan uji coba. Jadi saya sangat gembira, sangat bahagia dengan Coach Sintayong ini karena mampu melihat potensi para pemain muda gitu. Kemudian juga kabar terbaiknya atau kabar terbarunya, alhamdulillah kiper muda timnas kita, Cahya Supriyadi, ternyata tidak mengalami masalah serius gitu loh teman-teman. Sudah dikonfirmasi dia butuh waktu seminggu full istirahat. Dia juga sebetulnya dipanggil oleh Coach Sintayong ke timnas senior, tapi tidak jadi ya karena melakukan pemulihan. Dan satu lagi ya teman-teman, ternyata setelah ada beberapa berita yang tidak diekspos oleh media, Cahya Supriyadi ini nyaris tertelan lidah ya. Mungkin kalau teman-teman ingat kasusnya Hoirul Huda, almarhum Hoirul Huda, ketika meninggal dunia ketika membela Persela melawan Semen Padang kalau nggak salah 2017, itu kasusnya sama. Jadi lidah tertelan, jadi ketika mengalami benturan lidahnya menjulur ke belakang, kemudian nafasnya terhenti gitu. Nah katanya kasusnya Cahya Supriyadi pun sama gitu, tapi untung ada pemain, saya lupa pemainnya siapa, tapi dia menarik lidahnya keluar sehingga pihak medis membawanya ke rumah sakit dan masih bisa selamat. Jadi ini merupakan contoh kecil ya apa teman-teman, di luar taktik, di luar fisik, stamina, di luar faktor-faktor yang ada di lapangan, bagaimana edukasi seperti ini perlu gitu. Jadi pihak medis mungkin dalam hal ini, ada juga APPI, ada juga PSSI dan lain-lain harus melakukan semacam seminar, melakukan semacam edukasi lah untuk para pemain di lapangan, agar ketika ada satu hal yang tidak diinginkan seperti Cahya Supriyadi, bagaimana sih penanganan pertamanya gitu loh. Nah, jadi ini juga menarik ya, harus jadi perhatian kita semua gitu loh teman-teman. Jadi kita patut bangga dan jangan cepat berpuas juga. Mudah-mudahan timnas kita berprestasi di Piala Asia baik senior maupun junior. Ya mungkin itu teman-teman rangkuman dari saya, dan salam olahraga.